Dari wilayah Tanah Tinggi ada. Tanah Tinggi. Dari Johar Baru ada. Yang sudah ada dari Kampung Rawa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Ibu dari Kampung Rawa ya, RW berapa Ibu? RW 8, Bu Neng. Ibu RW 8. Ibu sama siapa aja? Terpisah sama kader-kader saya di rumah. Oh gitu ya, udah boleh diajak lagi yang lainnya untuk bergabung ya. Oke. Udah diajak. Oke, siap. Makasih Ibu. Ada Ibu Yulia juga nih dari Kampung Rawa ya Bu. Halo Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Yulia. Bu, sama siapa aja Bu? Saya sendiri ya, kebetulan lagi di rumah sakit nganter anak. Oh gitu, lagi dirawat anaknya? Ya, kontrol. Oh kontrol, iya. Semoga cepat sehat ya Bu. Oke, selamat bergabung. Ada lagi selain dari Kampung Rawa, di sini yang sudah bergabung, Ibu Fitriani, Ibu Nur Fitri, Ibu Tursini, Ibu Rina. Ayo, saya mau menyapa nih ibu-ibu yang sudah bergabung bersama di sini. Sudah ada ibu siapa aja? Sebelum kita mulai, wah, sudah ada beberapa yang masuk ya. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, selamat datang di Posyandu Lansia Online bulan Oktober tahun 2022. Pada bulan ini kita mengangkat tema peran lansia terhadap KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang informasi yang kemarin ya, yang lagi hangatnya berita nih di TV, di media online gitu ya, bahwa ada seorang artis dangdut gitu ya yang menjadi korban KDRT gitu ya oleh suaminya gitu. Nah, di sini kami Puskesmas Kecamatan Johar Baru akan membahas tentang bagaimana sih caranya kalau misalnya kita melihat atau bahkan ada dari kita sendiri yang merasakan mendapat perlakuan KDRT. Nah, di sini juga akan dibahas tentang jika kita seorang nenek kakek atau lansia harus bagaimana. Dan kalau di sini ada ibu-ibu kadernya juga, di sini peran kader tuh kayak gimana sih ketika melihat bersama saya Hardianti akan membawa acara Posyandu Lansia Online pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Setelah memberikan informasi tentang peran lansia terhadap KDRT, di sini saya juga akan mensosialisasikan tentang perlombaan yang akan kita laksanakan dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru tentang memeriahkan, memperingati Hari Kesehatan Nasional yang akan dilakukan pada bulan November bulan depan. Nah, bulan depan kan tinggal 2 minggu lagi ya, gitu. Jadi saya akan mensosialisasikan atau istilahnya technical meeting gitu ya tentang lomba menyanyi lansia. Nanti boleh informasi ini disampaikan kepada ibu-ibu kader atau kepada warganya yang mau ikutan lomba menyanyi gitu. Nanti kita ada hadiah untuk di setiap wilayahnya dipilih satu pemenang. Jadi nanti pada puncak perayaan Hari Kesehatan Nasional tanggal 11 November di RPTRA Pulau Gundul akan diberikan hadiah kepada lansia yang menjadi juara lomba menyanyi. Gitu. Nanti akan ada technical meetingnya ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Boleh dinyalakan kamera atau suaranya untuk menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
Indonesia Raya. Baik, terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar hari ini, pagi ini tambah semangat, yuk kita sama-sama senam bareng ya. Yuk posisinya, wah ini ada di Mama Cici, ini kayaknya Kampung Rawa ya? Bener nggak nih Mama Cici Kampung Rawa nih? Di layar saya lihat yang bersama-sama ada Ibu Cici ya? Yang bareng-bareng nih bertiga nih. Bener nggak? Yuk kita senam ya, Bu Cici dan teman-teman Bu Cici di sana, ibu-ibu semua kita senam ya. Yuk kita berdiri, kita senam biar pagi ini yang dingin-dingin ini cuacanya di luar sana biar tambah semangat kita ya, meregangkan otot-otot. Oke, kita senam ya, yang semangat ya ibu-ibu ya. Biar tidak. Yuk kita mulai. Jangan lupa senyum. Ortopedi ya. Gangguan teknik ya. Oke. Tembak tangannya, telapak tangan ditembak. Oh, sekarang telapak tangannya ketemu. Oke, jangan lupa tersenyum. Tangannya. Sekarang tangannya dipukul-pukul biar nggak pegal. Yo, tangannya gantian biar nggak pegel. Yang habis capek masak, yang habis capek nyapu, dipukul tangannya biar nggak pegal. Sekarang kelingking jempol, kelingking jempol, kelingking jempol. Oke, kelingking jempol. Jempol.
Jangan terputar. Agak lebih cepat, lebih cepat. Ya, tepuk tangan sekarang. Oke. Melancarkan peredaran darahnya. Tepuk tangan. Sekarang dipertemukan di pertengahan ibu jari dan jari telunjuk. Oke, jangan lupa tersenyum. Oke. Jangan lupa tersenyum. Oke. Oke. 2, 1. Oke, 2, 1. Oke. 2, 1. 2, 1. Ya, dipukul-pukul lagi tangannya biar nggak pegel. Oke, sudah. Terima kasih untuk yang sudah ikutan senam pagi hari ini. Semoga bisa mendapatkan kesehatan biar bisa melakukan aktivitasnya ya. Oke. Setelah capek kita senam, kita istirahat dulu ya. Kita nyanyi ya, nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi lagu Mars Lansia. Udah pada hafal kan lagunya? Oke, boleh kita putar lagu Mars Lansianya biar tambah semangat kita di pagi hari ini. Lagu Mars Lansia, kita nyanyi bareng-bareng ya.
kalau pernya di atas 90. Oke, baik. Setelah kita nyanyikan bersama-sama nih lagu Mars Lansianya, eh kayaknya masih pada capek ataupun ngos-ngosan ya. Nah, ini sekarang saya mau memutarkan lagu sedikit bocoran tentang yang akan dilombakan ya di Hari Kesehatan Nasional. Itu lagunya dari Ikke Nurjanah, Terlena. Udah ada yang tahu belum lagunya di sini? Oke, saya mau putarkan lagu ini. Kalau yang bisa nyanyi, boleh nyanyi bareng-bareng ya di sini ya. Ini sedikit bocor nih tentang lagu yang akan dilombakan besok pada saat Hari Kesehatan Nasional. Boleh yang bisa nyanyi bareng-bareng silakan nyanyi. Masih terngiang di telingaku bisik cinta betapa lembut dan mesranya aku Iya, udah jatuh. Tiada terasa air mataku basahi pipi aku terbulai aku terlena
Oke, baik. Nah, itu adalah salah satu pilihan lagu yang nanti bisa diikutkan oleh lansia di wilayah Johar Baru tentang lagunya Terlena. Jadi boleh nih nanti warga Johar Baru yang mau ikutan lomba menyanyi dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, boleh daftar langsung. Nanti kita lombakan bersama-sama di Epetranya. Oke? Oke, baik. Tanpa panjang lebar, ini sepertinya narasumber kita juga sudah hadir nih ya. Kita dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru akan membahas tentang permasalahan atau berita yang lagi akhir-akhir ini tuh agak viral ya, gitu ya, tentang kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Telah hadir di saat ini di Zoom kita ini sudah ada Dokter Abdullah Arif Syahputra atau biasa dipanggil dengan Dokter Putra. Halo Dok, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Neng. Ya, sehat Dok? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Dok. Nah, di Dok, ada topik di akhir-akhir ini viral tentang berita kekerasan yang diterima oleh artis dangdut gitu ya, oleh suaminya. Nah, itu nanti bos gimana tuh nanti apa peran kita sebagai puskesmas dalam ketika mendapatkan korban dalam kekerasan rumah tangga ini, Dok. Nanti kita bahas ya Dok, bareng-bareng ya Dok ya. Oke. Insyaallah, Cok. Oke, kepada Dokter Putra, waktu dan layar dipersilakan Dok. Terima kasih, Mbak Neng. Suara kedengaran ya? Sebentar Dokter ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, ibu-ibu, ada bapak-bapak nggak sih? Nggak ada ya? Ibu-ibu semua ya? Oh ya, nggak ada. Oh ya, ada bapak juga. Oke, bapak dan ibu-ibu, perkenalkan saya Dr. Abdullah Arif Syahputra, dipanggil Dokter Putra di Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Jadi kali ini kita akan ngomongin santai aja tentang peran lansia dalam kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin ya, bapak dan ibu-ibu udah sering dengar lah ya apa itu KDRT gitu ya. Udah banyak juga artis-artis atau kalangan atas yang mengalami seperti ini. Jadi kita bahas deh tentang apa itu KDRT, terus peran ibu-ibu dan bapak-bapak itu seperti apa menangani KDRT dan lain-lain ya. Kita lanjut. Oke, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu gitu. Saya tuh siapa kok berani-beraninya ngomongin KDRT gitu ya. Jadi nama saya tuh Abdullah Arif Syahputra, dipanggil Dokter Putra. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Tahun lulus saya 2016, jadi saya masih muda. Pengalaman saya, nah inilah kenapa saya berani ngomongin KDRT, padahal KDRT itu termasuk yang berhubungan dengan hukum ya. Jadi karena saya tuh pernah menjadi dokter umum di bagian forensik mediko-legal dan kamar jenazah di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Itu ya sekitar 2 tahun, 3 tahunan. Terus juga saya ya tetap jadi dokter ya di internship IGD ICU RSI Fatimah Banyuwangi. Terus juga saya dulu sempat menjadi dosen pembimbing klinis di bagian forensik mediko-legal dan kamar jenazah selama setahun. Terus juga saya pernah di RSCM juga itu selama setahun. Dan saya dokter umum di Puskesmas Kecamatan Johar Baru dari tahun 2021 hingga saat ini. Kebetulan saya juga memegang program kekerasan terhadap anak dan perempuan yang di dalamnya juga KDRT, terus juga kesehatan jiwa yang berhubungan juga dengan KDRT dan KTPA, dan juga saya memegang program terapi rumatan metadon. Oke, lanjut. Nah, masuk nih ke tentang definisi dari keluarga dulu gitu. Dari keluarga kan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kita harus tahu dulu nih rumah tangga itu apa. Jadi kalau menurut definisinya atau menurut dari
KBBI, itu rumah tangga adalah sesuatu yang berkaitan dengan keluarga atau keluarga itu sendiri yang mendiami satu tempat tinggal secara bersama-sama. Nah, keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang sangat berpengaruh untuk perkembangan sosial dan kepribadian. Jadi, kalau kita juga harus tahu nih kenapa ada kata-kata rumah tangga. Jadi, rumah tangga itu asal katanya itu dari rumah tempat kita bernaung, dan tangga. Tangga itu maksudnya antara kita yang masih ada sama yang sudah tidak ada. Makanya namanya rumah tangga. Ada juga yang bilang antara kepala keluarga dan juga anggota keluarga. Nah, itulah namanya tangga. Ada di atas, ada di bawah. Berarti ada yang memimpin. Nah, itu artinya rumah tangga. Terus, balik nih, kita ke keluarga. Keluarga itu harus harmonis. Nah, apa yang disebut keluarga harmonis sehingga tidak menyebabkan KDRT? Jadi keluarga harmonis adalah seluruh anggotanya bahagia, tanpa ada konflik, ketegangan, kekecewaan, serta adanya kepuasan terhadap keadaan. Tapi kalau dibilang keluarga harmonis, nggak ada konflik, bohong ya, nggak mungkin. Pasti ada konflik. Cuman, nah di bawahnya, keluarga yang tidak harmonis merupakan peluang untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, kalau misalnya ada konflik tidak diselesaikan, maka akan terjadi disharmonis. Nah, baru itu mendapatkan mengarah kepada kekerasan terhadap rumah tangga. Jadi, kalau kita ada konflik, ada ketegangan, kekecewaan, bisa diselesaikan, ya kemungkinan besar tidak sampai ke kekerasan dalam rumah tangga. Ini dulu dipahamin tentang rumah tangga, keluarga harmonis, keluarga yang tidak harmonis, sehingga menyebabkan KDRT. Lanjut. Baru deh kita ngomongin tentang KDRT. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di sini udah ada definisinya nih. KDRT adalah segala perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Ya, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Ini udah saya bold nih, ada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, berarti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, penelantaran rumah tangga, sama ancaman. Itu udah termasuk ke dalam KDRT, kalau dalam ruang lingkupnya yang tadi, rumah tangga. Terus, jadi secara gampangnya itu ada 4 macam tindakan: kekerasan fisik, psikologis, emosional, seksual, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, nah ini dulu ya, lingkup rumah tangganya dulu deh. Jadi kan tadi udah tahu tuh KDRT adalah keluarga. Nah, ruang lingkupnya siapa aja sih yang menjadi keluarga atau menjadi rumah tangga itu? Yang pasti suami, istri, dan anak. Itu udah pasti ya di dalam rumah tangga. Orang dengan hubungan keluarga dengan poin di atas, jadi yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga. Misalnya dalam suami, istri, anak, ada nenek, ada kakek di dalamnya, itu masuk rumah tangga. Ya, terus ada misalnya ada sepupu yang tinggal di situ juga, ya itu termasuk dalam rumah tangga, dan lain-lainnya. Nah, yang satu lagi, orang luar bisa jadi masuk ke dalam rumah tangga, yaitu orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut. Tapi di sini ada kurun waktunya sebenarnya. Tapi lebih baik nanti untuk kurun waktu itu bisa ditetapkan sama kepolisian aja. Jadi kita nggak usah mikirin itu. Yang penting ada orang yang menetap di rumah itu dalam waktu lama. Nah, itu bisa juga masuk ke dalam rumah tangga. Oke, lanjut. Sekarang kita satu-satu kita bahas. Tadi ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik di sini saya agak balik ya. Jadi cedera, nanti yang berat dulu baru yang ringan. Biar tahu perbedaannya antara berat sama ringan. Berat dulu. Jadi kekerasan fisik itu baik ditonjok, ditinju, ditampar, ditempeleng, dijedutkan, dilempar pakai barang-barang, disundut rokok, atau dilempar mainan. Nah, itu semuanya bisa kekerasan fisik. Cedera berat itu kalau dia dari kekerasan fisik itu sudah menyebabkan tidak mampu aktivitas sehari-hari, pingsan setelah kekerasan, dilempar
maksudnya mau lempar kemana gitu, kenanya ke kepala, akhirnya pingsan. Nah, itu udah cedera berat tuh. Luka parah yang mengakibatkan kelumpuhan, tidak sembuh sempurna atau kematian. Misalnya iseng-iseng nyelengkat istri ya kan tiba-tiba jatuh patah tulang, ya. Itu jatuhnya juga cedera berat. Terus kehilangan salah satu panca indera, eh, nyolok mata orang ya kan akhirnya buta. Nah, itu juga bisa kehilangan salah satu panca indera. Bahkan mata ini ada dua ya, tapi kalau hilang satu itu sudah menghilangkan panca indera. Jadi nggak harus dua-duanya. Kelumpuhan atau kecacatan seumur hidup, balik lagi tadi ke poin nomor 3 sih sebenarnya. Terus gangguan hendaya pikir kurang dari 4 minggu. Ini bisa masuk ke dalam, misalnya dia habis dipukul, terus dia mengalami traumatik banget, sampai akhirnya dia nggak bisa berpikir secara baik. Dia linglung misalnya. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam cedera berat, tapi nanti diperkuat sama psikis. Terus keguguran atau kematian janin dalam kandungan. Nah, ini sering di sinetron-sinetron nih, ya kan? Dikasih jamu menggugurkan kandungan. Nah, itu udah cedera berat juga. Ya kan? Kadang-kadang kan ada ya yang kayak gitu-gitu ya. Dikasih jamu menggugurkan kandungan. Itu juga masuk ke dalam KDRT. Dan kematian, ya kematian udah pasti lah ya. Itu selain KDRT juga udah masuk ke dalam KUHP. Nah, tadi udah cedera berat tuh kan yang parah-parah. Cedera ringannya berarti tidak termasuk dari cedera berat, dan dia juga tidak terlalu parah lah untuk efek sampingnya. Misalnya menjambak, memukul, menampar, mendorong, melempar barang, hanya mengakibatkan rasa sakit atau luka, namun nggak masuk nih ke dalam definisi berat tadi, gitu kan. Terus khusus kekerasan yang mengakibatkan cedera ringan, tapi dilakukan berulang, di mata pengadilan bisa menjadi kategori cedera berat. Jadi hati-hati bagi orang-orang yang suka nempeleng, ya kan, nempeleng atau nampar tapi berulang seminggu 1 kali. Itu nanti di mata hukum bisa jadi cedera berat. Oke, lanjut kita ke kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, penghinaan dalam bentuk apapun. Ingat ya, dalam bentuk apapun. Jadi, pengadilan, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, penghinaan itu tidak ada kecualinya. Semua yang kita omongin ke orang, dan itu maksudnya di sini yang dari manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, dan lain-lain ini, itu masuk ke dalam kekerasan psikis. Jadi nggak ada pengecualian dari itu. Nggak ada yang namanya cuman bercanda, itu nggak ada ya. Kalau misalnya sampai menyerang psikis, ya itu berarti sudah kekerasan psikis. Gitu aja, dipikirin, ya nggak ada. Itu kan terserah orang yang mau mikirin atau enggak. Jadi bisa aja orang itu langsung melaporkan dia mengalami kekerasan psikis. Balik lagi kita ngomongin berat dan ringan dulu. Berat, tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, penghinaan dalam bentuk apapun yang menyebabkan gangguan tidur makan, penyalahgunaan obat, disfungsi seksual, dan bersifat menahun. Terus gangguan stres pasca trauma. Jadi misalnya habis dipukul, terus dia stres terus-terusan sampai akhirnya ketakutan. Dia dipukul di tempat tidur, akhirnya nggak mau tidur di tempat tidur, maunya di lantai. Nah, itu bisa pas gangguan stres pasca trauma juga. Gangguan fungsi tubuh berat, misalnya ada beberapa orang yang contoh anak tiba-tiba tuli. Itu ada kasusnya. Anak tiba-tiba tuli, tiba-tiba bisu, padahal dia tidak tuli, tidak bisu. Tapi dia hanya menutup psikisnya untuk dia tidak mau mendengarkan perkataan orang atau tidak mau membicarakan sesuatu. Biasanya karena orang tuanya bertengkar. Jadi dia nggak mau tuh dengerin orang tuanya bertengkar, akhirnya dia mentulikan dirinya. Itu ada kasusnya. Lalu depresi, destruksi diri, gangguan jiwa, bahkan sampai bunuh diri. Nah, kalau udah gangguan psikis sampai ke arah ini, itu adalah gangguan kekerasan psikis yang berat. Nah, kalau ringan, berarti yang tidak masuk ke berat tadi, seperti ketakutan dan perasaan teror, tapi masih bisa dikendalikan. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ya misalnya selain di KDRT, pembulian itu kalau kita ngomongin terus ke orangnya, lama-lama dia akan hilang percaya dirinya. Nanti kalau tidak ditata laksana, dia malah jadi ke depresi. Terus gangguan tidur atau makan, disfungsi seksual akut. Kalau tadi kan gangguan tidur makan yang menahun. Nah, kalau ini
dia akut, jadi bisa hilang dalam sekitar 1 bulan atau 2 bulan saja. Nanti habis itu dia masih bisa lagi. Tapi kalau sudah sampai lebih dari 2 bulan, biasanya kita sudah ngomong ke arah berat. Lanjut. Nah, kekerasan seksual ini banyak ya di Indonesia. Jadi merupakan setiap tindakan usaha melakukan komentar menyarankan tindakan seksual, merupakan setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar yang mengarah ke seksual, dan menyarankan tindakan seksual, baik tidak disengaja ataupun sebaliknya, hingga tindakan pelanggaran tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan pada seorang. Jadi, semua yang mengarah ke seksual itu arahnya kekerasan seksual, sama kayak tadi kekerasan psikis. Jadi nggak ada yang namanya misalnya swiwit cewek gitu kan. Nah itu udah mengarah ke kekerasan seksual, emang nggak boleh. Bisa kita laporkan. Atau misalnya cuman bercanda nih. Kadang sering tuh anak-anak cowok sering ini. Berapa semalam cuman bercanda gitu doang. Itu udah kekerasan seksual sebenarnya. Padahal harusnya dia kan bercanda, makanya di sini dibilang tidak disengaja ataupun sebaliknya. Padahal kan kita nggak sengaja, tapi itu udah ngarahnya ke kekerasan seksual. Jadi harus hati-hati. Karena kekerasan seksual itu bisa pada perempuan, bisa juga pada anak-anak. Makanya ada juga pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu menyatakan kalau seksual pada anak, itu ruang lingkupnya adalah pemaksaan hubungan seksual, seksual secara komersial, dibujuk atau dipaksa untuk tindakan seksual, media visual yang seksual, dan pelacuran. Karena anak kan biasanya dia belum bisa masih takut lah gitu. Jadi seringnya dipaksa ya kan, diajak ayo sini dikasih permen, akhirnya dilecehkan atau yang lain-lain. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual. Nah, di Indonesia sangat sering ini bukannya merendahkan kaum pria, tapi sering banget ayah yang melakukan tindakan pelecehan kepada anaknya sendiri. Itu banyak banget. Jadi harus hati-hati. Itu juga termasuk KDRT ya. Karena anak, balik lagi, dia paling dekat adalah sama bapak dan ibu. Ya kalau bapaknya sudah tidak bisa melindungi, siapa lagi yang bakal melindungi? Nah, itulah bikin anak-anak Indonesia jadi hancur. Gitu. Lanjut. Penelantaran. Tadi yang terakhir adalah penelantaran ya, atau ekonomi. Jadi dalam Undang-Undang KDRT, setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum, seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Maksudnya di sini adalah kita sebagai laki-laki kan melamar perempuan. Nah, habis itu kita menikahi dengan akad. Nah, berarti akad itu adalah sudah sebuah kewajiban dan sebuah tanggung jawab, taken kontrak kita sama Tuhan gitu. Kalau kita bakal melindungi ini perempuan yang menjadi istri kita bakal melindungi keluarga, bakal melindungi semuanya deh itu yang berhubungan dengan keluarga. Berarti kalau misalnya kita melalaikan kewajiban kita, jatuhnya kan penelantaran. Kita ini maksudnya yang kaum pria ya. Istri udah ditekan kontrak, kamu akan saya gaji, kamu akan saya kasih duit per bulan sekian misalnya. Terus 6 bulan nggak dikasih. Ya itu jatuhnya sudah penelantaran karena dia akan jatuh ke arah kekerasan fisik juga sama psikis. Dia jadi stres, nggak dapat makan, nggak dapat minum, ya kan, kehidupannya pakai apa. Jadi itu juga termasuk penelantaran. Tapi di penelantaran ini sebenarnya nggak terlalu kuat untuk pakai undang-undang KDRT. Ternyata di KUHP itu juga sudah ada dituliskan, tapi bukan dengan kata-kata penelantaran, melainkan di KUHP pasal 304 itu menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara. Nah, kan dia nggak bilang penelantaran, tapi dia menyatakan menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara. Balik lagi kayak tadi kan, istri dibiarin kelaparan, nggak dikasih duit, nggak dikasih makan, kan berarti sengsara. Nah, itu masuk ke dalam KUHP pasal 304. Ya, bisa dipenjara ataupun bisa dipidana denda. Gitu. Jadi hati-hati buat kaum pria ya untuk ini. Cuman pasti kaum pria pada nanya, ya kan kadang ada yang istrinya kerja,
yang prianya nyuci di rumah gitu. Nah, balik lagi, yang menelantarkan siapa? Bisa aja jadi pria yang jadi korban, itu bisa, ada-ada aja. Cuman memang kita lebih seringnya menemukan perempuan yang menjadi korban. Oke, lanjut. Penyebabnya ya lebih seringnya perbedaan kebudayaan dan kebiasaan, perbedaan agama, keyakinan, dan tidak saling memahami. Nah, ini sering nih orang ketiga, ya kan, pernikahan di bawah umur, ikut campurnya mertua atau keluarga, kesenjangan ekonomi. Yang paling sering pasti orang ketiga lah ya. Itu orang ketiga tuh udah jadi gosip-gosip tetangga itu, orang ketiga. Terus faktor-faktornya, nah faktor-faktornya itu bisa dari individu, dari diri sendiri. Kalau di bagian forensik itu selalu bilang orang-orang yang sudah pernah KDRT itu dia sudah menjadi lingkaran setan. Kalau dibilang dia bakal berubah, itu susah banget berubahnya. Jadi kalau memang sudah dia melakukan KDRT yang menahun, terus dia bilang saya akan berubah, sebelum dia masuk ke dalam lubang neraka, itu nggak bakal berubah. Dia pasti bakal balik lagi kalau ada kesempatan. Dia pasti balik lagi kalau istrinya menyebalkan, dia pasti bakal KDRT lagi. Jadi hati-hati dengan kata-kata saya akan berubah. Itu susah banget untuk orang-orang KDRT. Dan ini sudah ada penelitiannya. Jadi susah banget untuk berubah itu. Terus pasangan. Nah, pasangan di sini juga gimana antara satu dengan yang lainnya, bisa saling memahami tidak? Atau jangan-jangan KDRT-nya memang karena si istrinya juga ngompor-ngomporin, "Nih uang nggak cukup-cukup nih," ya kan? Sering kayak gitu kan. "Nih kamu gimana sih uang nggak sampai segini kita makan apa nih?" Dan gitu. Akhirnya kan suaminya juga marah ya kan. Nah, akhirnya bertengkar KDRT. Itu juga harus dilihat. Kadang suami juga beda lagi kan ngasih duit ke istrinya berapa, ke suaminya lebih banyak ya kan. Nah, itu juga terjadi kesenjangan. Jadi harus dipikirkan keadilan itu juga harus ada di pasangan. Ekonomi ya itu balik lagi yang tadi ya. Faktor-faktor ekonomi itu sangat-sangat membabi buta ya. Kalau kita bilang eh, saya sayang sama kamu apa adanya, itu nggak mungkin ya. Pasti ada faktor ekonomi di dalamnya. Ya, jadi walaupun kita cinta apa adanya, kalau nggak ada apa-apanya susah juga. Gitu. Jadi ekonomi ini juga penting. Sosial budaya. Nah, balik lagi sosial budaya ini paling sangat-sangat sukar di Indonesia karena apa? Contoh dari saya dari keluarga Minang ya. Kalau Minang itu wanita lebih tinggi daripada pria. Tapi kalau di apa namanya di kesehariannya wanita itu harus mendengarkan pria. Jadi kalau di Minang itu ada KDRT itu biasa aja karena si wanita tuh kalah kalau di ruang lingkup keluarga. Tapi kalau dalam ruang lingkup harta gono gini baru istri yang paling menang. Jadi kalau dia dipukul nih disuruh kamu laporin aja itu nggak ada yang mau karena jatuhnya kebiasaan sosialnya budayanya tuh nggak membolehkan istri eh, apa ya mengkhianati suami lah gitu atau main melapor-laporin aja. Maunya diomongin dulu sama suami ya nggak mungkin dilaporin kan suami juga nggak mau dilaporin kayak gitu. Oke lanjut penanggulangan. Oke tadi kan sudah tahu ya penyebabnya sudah tahu definisinya sekarang penanggulangannya untuk menghindari terjadinya KDRT yang harus cara-cara penanggulangannya ada yang pertama keimanannya kuat akhlak baik itu udah pasti ya harus ya berpegang teguh pada agama karena semua agama tidak ada yang pernah mengajarkan KDRT. Terus sabar, itu pasti. Tercipta kerukunan kedamaian dalam keluarga sesuai dengan ajaran agama yang saling mengasihi dan menghargai. Terus menghargai pendapat di keluarga, ini juga salah satu yang penting. Kita sebagai suami pasti pengennya yang paling didengerin, tapi jangan salah ya. Suami juga pasti salah, pasti pernah salah. Jadi kita nggak ada salahnya untuk bikin rapat sama istri, sama anak. Bahkan anak itu kadang mempunyai pendapat yang lebih baik loh daripada kita. Jadi nggak ada yang namanya kamu masih kecil tahu apa sih itu udah nggak ada lagi di dunia ini. Karena bahkan anak kecil itu bisa lebih tahu loh daripada orang tuanya. Jadi kita kasih aja coba nak mau ada pendapat apa gitu. Kalau kayak gini-gini gimana? Itu nggak apa-apa kasih. Tapi ya anaknya juga kalau bisa usia udah di atas 17 tahun ya atau 15 tahun. Kalau anak 6 tahun ya nggak mungkin. Komunikasi yang baik, ini yang penting banget ya. Jadi antara suami sama istri, keluarga itu komunikasi paling baik, paling penting.
rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai antara anggota keluarga ini juga penting ya. Jadi jangan cemburuan terus sama suami lagi pergi bentar udah dicurigain ya kan, HP dilihat-liatin terus. Nah, itu juga jangan. Kita harus kasih kepercayaan juga ke suami. Tapi kalau sudah ketahuan ya apa boleh buat. Itu udah beda lagi ya. Terus istri harus mampu mengatur berapapun keuangan dalam keluarga. Tapi ini tidak menjadi beban ya. Jadi walaupun istri itu yang harus menjadi bendahara di sebuah keluarga, tidak ada salahnya beban itu juga dimainkan oleh suami. Jadi tidak semuanya harus istri yang ngatur keuangan, terus suami tinggal minta doang, tinggal kalau nanti ekonominya anjlok nyalain istri, ya nggak gitu juga, kan harus kerjasama ya. Tapi pada dasarnya memang kepalanya adalah bapak, bendaharanya adalah ibu, itu udah kodratnya. Tapi ya balik lagi kita bisa saling kerjasama kok. Gitu. Terus tidak ada salahnya melakukan rapat keluarga yang tadi saya bilang ya. Lanjut. Nah, balik sekarang adalah peran lansia. Lansia ini ngapain kalau ada KDRT? Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak pasti adalah seorang ibu dan ayah bagi anaknya, ya kan? Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak punya anak, baik itu cewek, baik itu cowok yang sudah menikah, apakah peran ibu sama bapak sudah selesai di situ? Terus biarin aja anaknya pergi sendiri gitu. Maksudnya melanjutkan bahtera rumah tangga sendirian tanpa ada pengawasan dari ibu-ibu dan bapak kan nggak mungkin. Anak nggak mungkin hilang dong karena menikah, pasti tetap menjadi anak bapak dan ibu. Nah, disitulah fungsi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Lihat anaknya, ada nggak proses KDRT di sana, ya kan? Tapi bermain peran di sini yang paling penting, jangan ngelihat dalam satu sisi ke anaknya aja. Ibu harus berpikir, saya menjadi orang tua bagi misalnya bapak-bapak dan ibu punya anak cewek. Nah, bapak-bapak dan ibu juga harus ngelihat dari si cowoknya. Jangan main hantam aja gara-gara anaknya yang lapor terus langsung dimaki-maki itu suaminya, padahal siapa tahu suaminya nggak salah. Ya kan terjadi salah paham di sana. Nah, itu juga harus menjadi menjadi penting juga tuh buat bapak dan ibu semua. Nah, nanti kalau misalnya udah ada ngelihat ada KDRT, bisa bapak dan ibu-ibu juga ngasih nasihat tuh bisa gitu. Itu juga masuk ke dalam pencegahan. Jadi pencegahan itu mengajarkan dan mencontohkan, saling menghargai, mengasihi, menyayangi, sopan dan santun, tidak memakai kekerasan apapun. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak pernah KDRT, ya insya Allah anak-anaknya juga tidak ada yang KDRT. Tapi kalau anak-anaknya ngelihat bapak dan ibu KDRT atau misalnya menampar istri itu udah hal yang biasa, ya nanti jatuh-jatuhnya anaknya juga bakal sama ngelakuin hal tersebut. Itu udah jadi sifat gitu. Terus apabila melihat atau mengetahui adanya KDRT atau kekerasan apapun, yang pertama lindungi korban KDRT-nya. Terus jangan lupa lindungi diri sendiri. Jadi jangan ada KDRT terus kita langsung datang memeluknya gitu kan. Terus jangan lakukan kekerasan kayak gitu. Ya dihajar juga kita sama pelakunya kan. Jadi kita juga harus mikirin diri sendiri ya. Kita ngeliat ada KDRT, kita minta tolong sama siapa gitu kan, sama Pak RT ke, sama Pak RW ke. Pak, itu ada KDRT, yuk lindungin korbannya. Nah, datanglah sana beramai-ramai misalnya. Terus juga kita bisa lapor ke puskesmas ya. Sekarang puskesmas ada juga nih program kekerasan terhadap perempuan dan anak yang KDRT masuk ke dalamnya. Jadi boleh laporin ke kami pasiennya, korbannya siapa. Nanti kita akan laporkan ke bagian dinas sosial dan kepolisian. Terus mencegah terjadinya tindak pidana. Jadi KDRT itu walaupun tadinya ditampar, lama-lama itu bisa jadi pembunuhan. Itu sering banget. Awalnya nampar, nanti nonjok, nanti nyiram air, terus lama-lama akhirnya pembunuhan. Nah, itu peran lansia di sini juga termasuk itu tuh. Jadi jangan sampai ke arah tindakan pidana. Dan jangan lupa kita adalah orang tua dari anak-anak yang tadi ya. Jadi melindungi anak adalah hal wajib. Terus tadi jangan memandang masalah dari satu sisi, pandanglah dari dua sisi berbeda, sehingga kita tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Nah, tadi ya saya bilang, jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menemukan KDRT atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, silahkan lapor ke puskesmas. Ini saya salah ya, puskesmas ya.
nanti bilang aja saya mau laporin tentang kasus KDRT atau kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nanti kita fasilitasi di sini. Sekian, ini ada kata-kata yang saya sangat suka dari Bang Napi, ya kan? Kejahatan bukan terjadi karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspada. Ini saya sangat suka kata-kata ini. Jadi balik lagi, kekerasan itu bukan karena ada niat. Saya akan KDRT istri saya, atau saya akan bunuh istri saya. Enggak. Tapi karena ada kesempatan di situ. Karena si istrinya lagi lemah ditampar, karena ada amarah ditampar. Nah, jadi waspada. Bukan karena ada niatnya, tapi karena ada kesempatannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin lagi ke Mbak Ning. Oke, saya screen. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Putra. Wah, menarik sekali ya pembicaraannya ya. Jadi ingat kasus yang kemarin viral ya, gitu. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Dokter Putra tadi, bahwa kalau warga wilayah Johar Baru, ibu-ibu kader, para lansia di sini, bapak-bapaknya, ada yang melihat kejadian KDRT, boleh silahkan lapor ke puskesmas, boleh langsung ke Dokter Putra, atau bisa lapor kemana aja di puskesmas ini gitu ya, bawa korbannya atau nggak perlu bawa korbannya, cuman ada bukti atau diceritakan tentang kasus KDRT, boleh nanti ditampung oleh kami puskesmas ini untuk dibantu penanganan terhadap korbannya gitu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata kalau ada kakek nenek, oma opa ini ditelantarkan itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada di wilayah Johar Baru ada nenek-nenek, kakek-kakek, oma opa yang tidak diurus oleh keluarganya, itu termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jadi boleh menjadi perhatian kita semua kalau misalnya di wilayahnya ada kejadian seperti ini. Baik. Dari yang sudah dijelaskan tadi, dari ibu-ibu kader atau oma opa, bapak ibu, kakek nenek, di sini ada yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Putra, dipersilahkan loh. Ada yang mau bertanya nggak? Atau masih ada yang ngeganjel tadi tentang yang diberikan oleh Dokter Putra, dipersilahkan. Boleh nanya langsung atau ditulis di komen di chat gitu, boleh. Nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Putra. Nggak apa-apa ibu-ibu, bapak-bapak. Mau bergosip juga boleh. Ini kalau ada mau KDRT ya kan, mau ngurusin yang kemarin, gosip-gosip kemarin boleh. Silakan. Oh boleh ya dok ya? Boleh ya. Ada yang mau berdiskusi ya kan? Iya, ya, silakan. Dari Dokter Putra dulu deh sebelumnya dok. Apa tuh? Dari kasus kemarin tuh dok, penyanyi dangdut itu dok, gimana tuh dok menurut dokter? Ya kalau saya mencoba menelaah ya untuk kasus yang apa tuh ya, RL, sebut nama sebut inisial ya, RL ya kan. Jadi kalau dari saya sih dari aspek kekerasan dalam rumah tangganya ya, sebelum kita ngomongin proses rujuknya ya, jadi untuk proses kekerasan dalam rumah tangganya, saya membaca ada dua ada dua point of view dari si pria sama dari si wanita. Kalau dari prianya bilang ya kan dia tidak mengarah ke KDRT, kan hanya mencoba menutup mulutnya karena istrinya sering marah-marah terus dan lain-lain kan. Oh ini ada yang rese nih atau dijawab dulu ya. Terus kalau dari sisi pihak perempuan sih menurut saya ada beberapa bukti-bukti yang mengarah memang si suami memang KDRT ya. Bahkan di sini konsepnya adalah wajar nggak sih kita menutup mulut istri dengan memakai tangan? Itu kan sesuatu yang sudah jatuhnya walaupun itu menurut mereka bukan KDRT, ya itu sudah sesuatu kekerasan gitu. Walaupun cederanya cedera ringan. Kalau pas saat menutup tiba-tiba tergores di bagian bibir, di bagian pipi, itu kan sudah menjadi cedera ringan.
Ya, jadi kalau konsepnya itu KDRT, itu sudah KDRT, maksudnya sudah KDRT. Bahkan niatnya saja itu sudah menjadi KDRT, walaupun tidak terlaksana. Bahkan ada video yang lemparin bola ya, itu kalau dibilang bukan KDRT, kacau ya. Orang lemparin bola, kalau sudah itu kan sudah niat dan sudah melakukan, sayangnya nggak kena, itu aja kan. Ya, itu menurut saya ya kalau dari aspek KDRT-nya. Tapi kalau misalnya dari aspek rujuknya, ya mungkin masih banyak hal-hal yang lain dipikirkan sama si perempuan terkait terhadap anak-anaknya itu aja sih. Ini ada yang nanya, Mbak? Baik, oke, terima kasih dokter. Wah, ini ada yang bertanya nih dari Bu Cici ya, dari Ya. Kampung Rawa. Silakan Ya. Bu Cici, mau nanya apa sama Enggak, dokter mau nanya Putra? gini, dok, itu kalau contoh ya sama suami itu kalau bentak-bentak gitu, itu termasuk KDRT enggak? Kalau sering bentak-bentak gitu, dok. Ya, ya, bagus loh, bagus. Ini ada suaminya nggak di situ nih? Ada suaminya nggak? Terdengeran lagi. Oke, ini langsung jawab. Langsung jawab, Dok. Langsung jawab. Oke. Kalau dibentak-bentak itu sudah kalau menurut dari undang-undang ya, jatuhnya nanti ke arah psikologis, bukan ke fisik ya, tapi ke psikologis. Karena balik lagi, istri yang dibentak kuat gak gitu. Itu dulu kan. Ya kalau misalnya istrinya hatinya sangat lapang ya kan, dibentak-bentak tidak jadi masalah, sangat sabar, sangat sayang sama suami, ya gak ada masalah kalau untuk hal tersebut ya. Tapi kalau dibentak-bentaknya sudah sampai istrinya jadi merasa rendah diri, ya kan, merasa tidak percaya diri, bahkan bentak-bentaknya sudah sampai ngata-ngatain gitu. Sampai istrinya murung diri, atau sampai dibanding-bandingkan, bentak-bentaknya sampai dibandingin ke orang lain gitu. Ya, itu sudah termasuk ke KDRT ya, arahnya ke kekerasan psikis. Cuman balik lagi ya, kalau misalnya ngomongin tentang KDRT itu ada pemikiran selanjutnya, karena kalau misalnya kita sudah melaporkan KDRT, kita sudah harus meyakini kalau nanti kita nggak bisa balik lagi sama suami. Nah, itu sudah menjadi putusan dari pengadilan. Jadi kalau misalnya kita sudah ngomongin tentang KDRT, terus kita laporin dan akhirnya kasusnya lanjut, ya berarti mau nggak mau harus ada perceraian. Ya itu yang menjadi momok utama tuh, sering banget KDRT itu nggak lanjut karena ada itunya. Tapi balik lagi ya Bu ya, kalau misalnya dibentak-bentak dan ibunya terima-terima aja, dan maksudnya bentaknya memang ada hal yang wajar gitu, misalnya memang dibentak karena sayang ya kan, karena ngelakuin kesalahan, ya nggak ada masalah, itu kan fungsinya suami juga ya. Tapi pada dasarnya memang bentak-bentak itu tidak baik, karena kan saya di Islam diajarkan juga tidak boleh membentak istri ya, bahkan Nabi Muhammad SAW aja tidak pernah membentak istrinya, ya kan? Malah nadanya semakin rendah, bukan semakin tinggi. Jadi itu juga buat mengingatkan lagi kalau membentak-bentak istri itu tidak baik. Kalau baiknya kita saling menghargai, itu aja. Gimana Ibu? Tidak terjawab ya? Penjelasannya. Ya, aduh miring. Oke, terjawab ya Bu Cici ya. Ya. Oke. Selain Bu Cici, ada yang ingin bertanya lagi kepada Dokter Putra, dipersilakan. Atau saya ingin dengar tanggapannya deh sama Ibu Nona deh, Bu Nona Roma, Bu. Halo Ibu Nona. Ibu Nona Roma dari Kampung Rawa ya. Iya betul. Lagi Iya. nggak ada pertanyaan, menyimak aja. Iya, nah Ibu gimana? Saya deh yang bertanya sama Ibu gimana tuh setelah dari Dokter Putra menyampaikan informasi tentang KDRT nih ya, kalau misalnya Ibu Nona melihat gitu ya di Iya. wilayahnya ada yang mengalami KDRT itu apa yang Ibu lakukan ya?
Ya, pertama kalau saya bisa nasihati dulu ya gitu. Kalau udah nggak bisa dinasihati keluarga ini, ya saya mungkin lapor RT setempat seperti itu. Ya, selanjutnya ya nanti terserah Pak RT-nya mau dilapor ke kepolisian misalnya ada tindak kekerasan sampai cedera fisik ya. Kalau cuman bertengkar-bertengkar aja terus mestinya dibentak-bentak seperti tadi Bu Cici ya, dibentak-bentak seperti itu ya paling kita nasihati aja gitu. Kalau selama masih bisa dinasihati. Kalau dinasihati tidak terima ya kita panggil ketua RT setempat seperti itu Bu Neng. Jadi kalau misalnya itu didampingin juga korbannya, kalau misalnya mau melapor ke puskesmas juga boleh ya Bu? Oh gitu ya, ya siap. Ya. Kalau ada apa? Kalau ada cedera fisik ya. Iya, baik itu fisik ataupun psikis boleh nanti lapor ke puskesmas Bu. Untuk Oh, iya. korbannya nanti dibantu oleh puskesmas. Siap Dok. Kecamatan maupun kelurahan. Oke. Siap. Oke, sehat ya Ibu. Ya, insya Allah. Makasih Bu Neng. Ya, selanjutnya ada lagi nggak nih yang mau bertanya sama Dokter Putra tentang KDRT ini? Sayangnya penyanyi dangdut gak gabung ya di sini ya, yang menjadi korban. Padahal informasinya penting banget loh. Gitu. Jadi semoga informasi yang disampaikan oleh Dokter Putra bisa disampaikan lagi kepada ibu-ibu kader semuanya, kepada keluarga ataupun warganya gitu. Jadi kita sama-sama bisa menangani korban KDRT ini. Yang perlu dicatat di sini bahwa penelantaran lansia, oma-opa, kakek nenek juga termasuk dalam KDRT gitu. Jadi boleh bersama-sama kita menangani korban tersebut gitu. Tidak ada lagi yang mau bertanya nih. Oke, kita foto bareng dulu aja kali ya. Sebelum kita selesai di sini. Sebelum kita kamera nyalakan, saya remote. Kita foto bareng yuk. Yuk. Oke, kameranya dinyalakan semua ya. Jangan lupa L-nya untuk lansia, Dok Putra izin L untuk lansia. Kameranya boleh yang bareng-bareng Bu Cici. Mana Bu Cici? Bu Cici hilang. Oke, kita nyalakan kameranya, kita foto bareng dulu yuk di sini. Jangan lupa L untuk lansia ya. Oke, semuanya sudah nyalain kameranya. Siap. Oke, L untuk lansia. Siap. Semuanya ya. 1, 2, 3, kita foto bareng. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Dokter Putra, terima kasih atas informasi kesehatannya untuk wilayah Johar Baru, untuk kader-kader lansianya, untuk kader-kader lansianya. informasi kesehatan ya Dok. Informasi kesehatan ya Dok. Sama-sama Mbak Neng, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Pesan saya tetap banyak-banyak bergosip ya, karena kadang informasi yang paling penting itu dari gosip-gosip ibu-ibu loh sebenarnya. Jadi tetap lanjutkan ya, tapi jangan julid ya, gosip aja. Nanti kalau ada gosip-gosip yang mengarah ke KDRT, ke kekerasan, laporkan kalau memang itu benar. Oke, stop kekerasan, jangan pernah memandang enteng kekerasan dan jaga ucapan. Jangan sampai menyakiti orang hingga nanti menjadi kekerasan psikis. Itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Putra. Oke. Terima kasih Dok. Oke.
Baik, selanjutnya di sini saya akan mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan untuk lomba menyanyi lansia. Oke, siapa di sini yang sudah mendapatkan WA kiriman WA dari saya di grup gitu ya tentang akan diadakannya lomba menyanyi lansia untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Siapa ya di sini yang udah dapat? Udah ada yang dapat belum? Bu EN udah dapat WA-nya dari ini belum? Kader-kader yang lain atau dari PJ Lansia di wilayah kelurahannya? Sudah Bu, dari Ibu Dili. Oke, Bu Dili ya. Oke, berarti rata-rata sudah hampir mendapatkan WA-nya ya. Jadi di sini saya mau menyampaikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional tahun 2022, Puskesmas Kecamatan Johar Baru akan mengadakan lomba menyanyi lansia untuk lansia di wilayah Johar Baru. Dengan mengangkat tema Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku, tempat perlombaannya akan dibagi menjadi 4 wilayah di wilayahnya masing-masing. Untuk wilayah Tanah Tinggi itu akan dilaksanakan pada 1 November tahun 2022 di RPTRA Pandawa jam 8 pagi. Untuk wilayah Johar Baru akan dilaksanakan pada tanggal 3 November jam 8 pagi juga di RPTRA Johar Baru Berseri. Lalu untuk wilayah Kampung Rawa akan diadakan perlombaannya di RPTRA Rawa Indah pada tanggal 8 November 2022 dan untuk wilayah Galur akan diadakan lombanya di RPTRA Komando pada tanggal 10 November tahun 2022 ini jam 8 pagi semua. Jam pelaksanaan kita jam 8 pagi. Cuman tempatnya kita beda-beda berdasarkan wilayahnya masing-masing ya. Ada 4 kelurahan, berarti di 4 wilayah yang berbeda. Nah, gimana sih cara daftarnya gitu ya? Cara daftarnya ini bisa ke PJ Lansia di puskesmasnya masing-masing ya. Ada di Tanah Tinggi itu ada Ibu Lutfi ya. Nanti di wilayah Galur ada Ibu Yuni dan di wilayah Kampung Rawa ada Ibu Dili. Di wilayah Johar Baru kan ada 2 puskesmas ya. Ada Puskesmas Johar Baru 2, itu untuk RW 4, 6, 7, 8, 9, 11, boleh langsung daftar ke Ibu Resi. Lalu untuk wilayah RW 1, 2, 3, 5, dan 10, nanti berdaftarnya di Ibu Iis ya. Nah, itu petugas penanggung jawab program lansia di puskesmas kelurahan masing-masing. Nanti daftarnya di sana. Lalu persyaratannya apa sih gitu ya untuk mengikuti lomba ini? Yang pertama itu dia itu berKTP di Johar Baru ya, di Kecamatan Johar Baru. Jadi wilayahnya mana aja, kelurahan yang ada di Johar Baru, dia harus mempunyai KTP di Johar Baru. Lalu usianya lebih dari 60 tahun per Januari ini. Per Januari tahun 2022 ini dia 60 tahun gitu ya. Kalau misalnya masih bulan Desember gitu ya, 60 tahunnya boleh ikutan. Yang penting per 1 Januari 2022 ini dia sudah 60 tahun gitu ya. Lalu ini menyanyinya tunggal ya, jadi tidak duet, tidak ada grup-grupan. Dia bernyanyi solo sendiri di panggung gitu ya, menyanyinya sendiri. Nah, ini kriteria penilaiannya nih, apa aja sih yang dinilai oleh Dewan Juri untuk menjadi pemenang? Yang pertama itu penguasaan lagu atau liriknya. Jadi harus udah hafal nih lagu lirik-lirik lagunya. Terus kedua ketepatan nadanya. Jadi jangan suaranya kemana, lagunya kemana, liriknya kemana. Nah
Nah, itu harus sesuai gitu ya. Yang ketiga, penampilan kostum ya. Kostumnya rapi, sopan, bagus, menarik hati dewan juri, itu akan menjadi poin tambahan untuk dewan juri memberikan nilai lebih gitu ya. Terus dia harus 60 tahun dan yang terakhir penilaiannya itu dinilai dari aksi panggungnya. Oke. Yang heboh, yang baik, yang cantik, yang rapi, yang sopan nanti akan menjadi nilai lebih untuk dewan juri melakukan penilaian. Nah, lagu-lagunya apa aja sih gitu kan yang dilombakan? Ada 5 lagu gitu yang dilombakan pada saat nanti lomba di RPTRA-nya masing-masing. Yang pertama itu lagunya Begadang dari Rhoma Irama. Di sini udah pada hafal kan lagunya Rhoma Irama ya, Begadang Jangan Begadang ya. Oke, itu lagu yang pertama. Yang kedua itu lagunya Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan. Sudah ada yang tahu kan lagunya? Katakanlah, asik. Katakan sejujurnya. Nah, itu ya lagunya yang dilombakan. Terus tadi juga, yang tadi kita nyanyi bersama-sama di awal itu lagunya Terlena dari Ikke Nurjanah. Itu juga dilombakan lagunya. Terus lagu Kemesraan dari Iwan Fals yang kemesraan ini gitu ya, itu juga dilombakan. Terus yang terakhir nih lagu yang lagi viral akhir-akhir ini di 17 Agustusan kemarin, lagu dari Ojo di Badingke dari Farel Prayoga gitu. Nah, itu juga akan dilombakan. 5 lagu tersebut nanti para peserta memilih hanya satu saja. Dari 5 itu memilih satu. Jadi ketika daftar ke petugas puskesmas di wilayahnya masing-masing, disebutkan juga saya ingin menyanyikan lagu apa gitu. Nah, untuk latihannya kan masih ada sekitar 2 mingguan ya gitu ya, masih ada waktu 2 minggu. Jadi boleh ibu-ibu, bapak-bapak, oma-opa itu untuk melakukan latihannya di WA yang sudah disebarluaskan. Nanti kan ada link YouTube-nya ya. Nah, itulah yang akan video atau musik yang dilombakan. Jadi latihan dari link WA yang sudah disebarluaskan. Jadi boleh untuk latihan dari sekarang, masih ada waktu 2 minggu. Jadi akan pada saat tampil tuh sudah wah lah, sudah hebat penampilannya di depan dewan juri gitu. Dari masing-masing wilayah nanti hanya akan dipilih satu pemenangnya. Nanti jadi akan ada empat pemenang lomba lansia dari wilayah masing-masing, mewakili wilayahnya masing-masing. Nanti ada dari Tanah Tinggi, Johar Baru, Kampung Rawa, Galur yang akan diberikan hadiahnya pada saat puncak perayaan Hari Kesehatan Nasional tahun 2022 tanggal 11 November di RPTRA Pulau Gundul. Jadi di Puskesmas Kecamatan Johar Baru RPTRA Pulau Gundul pada tanggal 11. Nah, di situ akan dilakukan pemberian hadiah juga. Pada saat pelaksanaan HKN di wilayahnya masing-masing, kayak kan untuk tanggal 1 nih, tanggal 1 kan perdana kita melakukan HKN itu Hari Kesehatan Nasional, memperingatinya di Tanah Tinggi di Pandawa gitu ya. Nanti di sana juga ada kegiatan screening kesehatan, posbindu gitu. Nah, peserta yang ingin tampil harus melakukan pemeriksaan posbindu dulu ya gitu, biar dinyatakan sehat, jadi bisa ikutan lomba. Peserta wajib ikut posbindu terlebih dahulu. Nah, setelah ikut posbindu, baru peserta dipersilakan duduk untuk dipanggil yang sudah ditetapkan oleh panitia. Pelaksanaan HKM di wilayah masing-masing juga nanti selain ada lomba lansia,
juga ada lomba-lomba dari lintas usia juga. Nah, nanti akan diinformasi. Wah, mohon maaf saya terlempar. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya suara saya ya. Dengeran itu? Terdengar kan suara saya ya? Oke. Lanjut ya. Jadi gitu. Jadi peserta diharapkan ikut posbindu, duduk di tempatnya untuk nanti dipanggil oleh panitia untuk mulai lombanya ya, gitu. Oke, dari sosialisasi technical meeting tentang lomba untuk lansia, lomba menyanyi lansia dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ayo, nih Ibu Cici mau ikutan lomba nggak, Bu? Bu Cici mau ikutan Ya, Bu Neng. nanti Budi mau ikutan lombanya nggak? Mau kira-kira mau nyanyi lagu apa besok tuh? Teks boleh ke? Pakai teks nggak boleh ya, Bu Neng? Lebih baik sih enggak ya, nanti ntar mengurangi penilaian dewan juri. Oh iya. Kan masih ada waktu 2 minggu Ibu Cici buat latihan. Iya. Kira-kira Ibu Cici mau ikutan lagu apa? Mau ikutan lombanya nyanyi lagu apa? Apa sih? Terlena kayaknya sih. Ntar aja dihafalin dulu. Iya, nanti Kak udah dapat linknya ya, nanti latihan ya di linknya ya. Ya, terlena, iya. Terlena boleh. Nanti kita ketemu di RP Rawa Indah ya. Nanti satu wilayah untuk pendaftaran awal kita buka 20 peserta dulu gitu. 20 peserta untuk yang ikut daftar di lomba menyanyi gitu. Nanti akan dipilih hanya satu pemenangnya, akan diberikan hadiah pada saat perayaan puncak di tanggal 11 November tersebut gitu. Oke, siap latihan, semangat ya Bu Cici ya. Oke, siap. Semangat. Oke. Kalau Bu Fauziah dari RW 2, Bu Fauziah mau ikutan lomba juga kan nih? Nanti memeriahkan Hari Kesehatan Nasional. Mau daftarin lansia bapak-bapak. Saya mau tanya yang dari Iwan Fals. Boleh. Buat bapak-bapak yang Iwan Fals lagunya apa? Lagunya Iwan Fals yang kemesraan. Yang kemesraan, Bu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, gitu Bu. Iwan, itu bukannya itu kemesraan ya? Iya, itu sebenarnya yang menyanyikan lagunya tuh Iwan Fals Bu. Oh, aslinya Iwan Fals. Nadanya nada pelan sih. Oh iya. Coba nanti diklik aja kalau Ibu belum dapat link ininya, udah dapat belum Bu linknya? Nanti saya Bu Yulia. Ya, minta ya. Nanti di situ ada pilihan lagunya, ada pilihan YouTube-nya. Nanti bisa latihan dari situ ya. Ada di YouTube Bu. Linknya udah saya kasih juga ya. Ibu Fauzianya nggak mau ikutan lomba juga. Suaranya kebagusan. Nah justru itu Bu, ikutan Bu. Kita nyanyi Ibu harus ikutan lomba. Suaranya kebagusan. Tahu Ibu juara.
Ya udah, masih ada waktu 2 minggu, Ibu boleh latihan atau Ya. bapaknya suruh latihan ya. Suruh latihan ya, bapaknya. Waalaikumsalam. Semangat Ibu latihannya. Oke, ada lagi gak yang mau bertanya nih tentang peraturan atau persyaratan buat besok lomba dalam rangka Hari Kesehatan Nasional? Kalau sudah jelas, kurang lebihnya nanti kalau ada beberapa pertanyaan boleh tanya langsung sama penanggung jawab puskesmasnya masing-masing ya. Oke, baik kalau begitu sekian kegiatan Posyandu Lansia online-nya pada bulan ini. Insya Allah kita ketemu di bulan depan lagi tentang untuk kegiatan Posyandu Lansianya. Semoga kita diberikan kesehatan biar bisa kita berkumpul bersama lagi. Dari saya, Hardianti, selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada kegiatan ini. Semoga kita bulan depan bisa ketemu lagi dan kita bisa bertemu di kegiatan Hari Kesehatan. Oke, jangan lupa mempersiapkan dirinya untuk lomba menyanyi lansia. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.